Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliaulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambo. Ya, akhir-akhirnya jadi seperti siapa teman-teman? Seperti Fedy Sambo. Fedy Sambo pun diisukan punya simpanan wanita. Tuh, yang orangnya ada di Polda yang cantik itu kan. Padahal dia udah punya istri, Putri Cenderawati. Biasanya seperti itu teman-teman. Pejabat yang sudah tinggi, yang uangnya udah banyak, uangnya itu akhirnya dia spending apa? Cari wanita simpanan. Adanya seorang wanita bernama Vanessa Nabila, ya, yang mana dibilang oleh masyarakat dan netizen sebagai wanita simpanan dari Ahmad Lutfi. Bayangin teman-teman, seorang polisi punya wanita simpanan. Coba bayangkan, Kapolda itu gajinya berapa juta sih sebulan? Kok lu bisa beli mobil mewah? Itu yang menjadi pertanyaan lagi teman-teman. Ya, bagaimana seorang level Kapolda bisa beli mobil mewah dan bisa punya simpanan wanita? Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Dan dia menjabati posisi tinggi dia ini bukan karena kemampuan, bukan karena integritasnya, tapi karena kedekatan dengan penguasa. Ya, dan ini salah satunya sudah diamini oleh Jokowi. Jokowi sampai ikut kampanye Ahmad Lutfi, dia pengen banget Ahmad Lutfi ini jadi gubernur, teman-teman. Ya, dulu ketika jadi presiden, dia punya wewenang untuk mengangkat Kapolda. Sekarang dia sudah tidak jadi presiden, tapi dia punya dekingan banyak-banyak partai. Dia bisa jadi kingmaker dan menjadikan pejabat-pejabat Polri itu bisa dinaikin jadi pemimpin daerah, teman-teman. Ya, hal ini yang nggak bagus dan nggak sehat, menurut opini saya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan banyak harapan kepada kami. Sangat mengecewakan. Ya, dan saya harap warga Jawa Tengah itu pintar-pintar. Ya, saya berbicara seperti ini tidak akan merugikan si Ahmad Lutfi. Kenapa? Saya bukan warga Jawa Tengah, jadi saya nggak bisa voting. Tapi saya mengingatkan teman-teman saya setanah air di Jawa Tengah yang memiliki hak voting, ya, cobalah lihat calon gubernur macam apa, calon pemimpin macam apa yang Anda mau pilih nantinya. Mau Jawa Tengah maju atau mau Jawa Tengah dibohongin. Ya kan? Kalian mau pemimpin yang jujur atau pemimpin yang tukang bohong? Ayo. Mau pemimpin yang bisa memberikan harta dan aset pemerintah provinsinya bagi masyarakat, atau pemimpin yang akan menggunakan aset dan resource provinsi untuk kepentingan dia pribadi, atau untuk kepentingan teman-temannya dia, atau untuk kepentingan wanita simpanan dia. Coba mau gimana teman-teman, ya? Ingat kan dari podcast yang sebelumnya saya bilang Vanessa Nabila itu katanya minjem mobil si Ahmad Lutfi. Jadi dia bilang mobilnya punya Ahmad Lutfi, ya. Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tengah diisukan menjalin hubungan spesial dengan selebgram Vanessa Nabila. Terbaru, Vanessa Nabila terciduk memakai mobil mewah milik Ahmad Lutfi. Vanessa terpantau sempat dikawal ketat oleh Patwal Polda Jawa Tengah. Waduh. Kalau saya melihat berita dari sini, ini makin menunjukkan kepada saya, membuktikan bahwa opini saya memang dia nggak layak menjadi pejabat. Kenapa? Pertama, kalau benar ini adalah mobil milik Lutfi, yang bilang bukan saya ya, yang bilang Vanessa, dia bilang itu pinjem mobilnya punya Lutfi, kata dia kan. Nah, kata si Vanessa kan, bagaimana dia bisa mendapatkan mobil seharga 3,47 miliar. Bagaimana? Orang yang golongan menengah aja sulit kok untuk beli Lexus. Orang kaya aja kalau nggak kaya-kaya banget nggak bisa beli Lexus, teman-teman. Ya 3,47 miliar. Sedangkan gaji Kapolda itu kurang lebih ya antara paling 5-7 juta ya. Ya, secara resmi itu gaji Kapolda 5-7 juta. Kalau dia punya anak terus mesti bayar pengeluaran dan lain-lain. Terus mau cicil mobil berapa? Kalau mau cicil mobil Lexus 3,47 juta, ini bulanannya bisa 50 juta, teman-teman. Bulanannya bisa 50 juta, sedangkan uang dia cuma 5 juta. Mungkin nggak besar pasak daripada tiangnya? Nggak mungkin. Berarti kalau memang ini mobil Lutfi, diduga keras, mobil ini mungkin didapatkan. Ya, mungkin ya didapatkan dari hasil korupsi atau gratifikasi. Mengingat dia sebelumnya Kapolda. Ya. Oke, selain dari itu apalagi yang menjadi concern saya, teman-teman? Ada.
Nah, ini saya bahas teman-teman ya. Ada concernnya bukan di situ doang. Ini dibilang di sini teman-teman ya. Dibilang tadi kita baca lagi, Vanessa terpantau sempat dikawal ketat Patwal Polda Jateng. Vanessa itu siapa? Ya, Lutfi bilang teman biasa, orang nggak kenal kata dia, ya kan? Kalau Vanessa bilang hanya teman di situ. Nah, kalau namanya teman, Vanessa ini kan bukan pejabat negara. Pertanyaan saya, kok dikawal sama Patwal Polda Jateng? Apakah dia orang yang sedang dalam kesulitan? Kagak. Kok dikawal dengan Polda Jawa Tengah? Berarti, mohon maaf teman-teman ya, Lutfi ini harusnya diperiksa oleh KPK. Ya, sebelum dia melamar, ya mendaftar sebagai pilkada, harusnya diperiksa KPK dia. Bagaimana kok orang yang punya harta, ya istilahnya aset negara di situ, Patwal itu kan biayanya, gajinya kan gaji dari negara. Kok untuk ngawal orang sipil? Ini kan jadi pertanyaan, kok ada penyalahgunaan? Ya, Kaisang aja kemarin jadi masalah ketika dia naik, ya ketika naik private jet orang lain di situ atau minjem. Apalagi ini menggunakan milik negara ini, teman-teman. Terus kedua, di LHKPN-nya nggak ada, ya mobil Lexus ini nggak ada atau Land Cruiser-nya ini nggak ada. Tapi dibilang milik. Nah, ini harus diperiksa. Apakah ada penggelapan pajak? Berarti dia ada penghasilan lain yang mungkin dia nggak lapor. Berarti dia nggak jujur terhadap pajak. Bagaimana kita mau memilih pemimpin Indonesia yang nggak jujur, apalagi sekelas gubernur, teman-teman. Nah, inilah teman-teman ya, makin nyata. Kalau kemarin alasan saya nggak memilih dia karena dia dari pihak kepolisian itu sudah terkenal. Banyak tempat sampah, lumpur di situ, kotor. Ya. Nah, ini sekarang terbukti lagi. Kata-katanya nggak bisa dipercaya. LHKPN-nya isinya apa, kenyataannya pakainya mobil lain. Aset atau resource dari negara seperti Patwal dipakainya untuk apa? Ngawal teman-temannya dia. Bagaimana? Polisi itu kan pengawal, sebenarnya dia polisi itu ditugaskan untuk melindungi masyarakat. Bukan ngawal. Emangnya satpam apa? Aduh, teman-teman ya. Jadi Lutfi ini kalau menurut saya pantasnya ini jadi pemeriksaan KPK. Wajib minimal diperiksa oleh KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di KM TV Channel. Barusan kita saksikan ya pernyataan dari Bung Alvin Lim ya, seorang pengacara senior ya, yang membeberkan sepak terjang calon gubernur dari nomor urut 2 ya, calon gubernur Jateng dari nomor urut 2 Ahmad Lutfi ya, yang notabene beliau adalah mantan Kapolda Jateng ya. Dan di sini rekam jejaknya dibeberkan semua, bahkan hingga ya isu-isu yang menerpa Ahmad Lutfi ini ya. Dan Bung Alvin Lim juga mengingatkan bagi kita ya warga Jawa Tengah yang besok akan melakukan pencoblosan supaya meneliti kembali ya, menimbang siapa ini calon gubernur Jawa Tengah yang pantas memimpin Jawa Tengah. Dengan rekam jejak yang telah dibeberkan oleh Alvin Lim ya. Dan bagi Anda yang menonton video ini ya, khususnya bagi orang Jawa Tengah, dimanapun Anda berada, apabila Anda punya hak pilih di Jawa Tengah, tolonglah berpikir ulang, dikaji ulang ya. Setelah Anda mendapatkan informasi dari channel ini, mendapatkan informasi dari pernyataan Bang Alvin Lim ya, siapa sebenarnya Ahmad Lutfi ya, sebenarnya ya, dengan segala macam isu ataupun problemnya ya, kira-kira pantas nggak menjadi gubernur Jawa Tengah? Karena satu suara Anda ikut menentukan bagaimana Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Bagaimana nasib rakyat-rakyat kecil di Jawa Tengah 5 tahun ke depan? Apakah kita rela menyerahkan kepemimpinan Jawa Tengah dengan orang yang ya banyak kasus, tukang bohong dan segala macam ya, dengan apa yang diungkapkan oleh Bang Alvin tadi? Apa kita rela Jawa Tengah akan diacak-acak oleh seseorang yang rasa tanggung jawabnya kurang? Jadi
tolong berpikir jernih. Kita sebagai masyarakat Jawa Tengah harus berpikir jernih dan menentukan pilihan yang tepat. Semua kendali ada di tangan Anda sekalian warga Jawa Tengah ya. Nah, dengan dua calon, Andika Perkasa dan juga Ahmad Lutfi ya. Andika Perkasa kita tahu beliau adalah seorang mantan Panglima TNI. Dan juga Ahmad Lutfi ya, memang mantan Kapolda Jawa Tengah. Jadi kira-kira gimana nih? Ya dalam istilah netizen mengungkapkan, mau pilih Rambo atau mau pilih Sambo. Jadi ya, silahkan Anda nilai sendiri. Dan setelah melihat rekam jejak ya dari Ahmad Lutfi, apakah Anda akan menyerahkan Jawa Tengah ini kepada Ahmad Lutfi kira-kira? Saya menghimbau juga harusnya sepertinya yang lebih pantas untuk dipilih adalah Bang Andika Perkasa. Walaupun Ahmad Lutfi ini di-endorse oleh mantan presiden ke-7 Joko Widodo yang ikut panas-panasan, hujan-hujanan mengkampanyekan Ahmad Lutfi. Sementara kita tahu rekam jejak Ahmad Lutfi seperti apa ya. Ada praktek judi aja dibiarkan. Bahkan beliau diterpa isu tentang mempunyai simpanan seorang wanita ya seperti Verdi Sambo. Apa kira-kira Anda rela Jawa Tengah ini diserahkan kepada orang yang berlatar belakang seperti itu, walaupun didukung penuh oleh mantan Presiden Joko Widodo? Dan kabarnya juga katanya Presiden Prabowo juga ikut mendukung dengan video yang beredar ya. Dan itu siarannya di rumah Pak Jokowi dan terkesan itu dipaksakan. Melihat dari mimik muka Pak Presiden Prabowo ya, seolah-olah terkesan terpaksa. Apakah Anda akan menjatuhkan pilihannya kepada Ahmad Lutfi? Harusnya apabila Anda orang asal Jawa Tengah harusnya berpikir ulang. Dan saya menghimbau agar menjatuhkan pilihannya kepada Andika Perkasa. Harusnya seperti itu. Walaupun ini dengan masih masa tenang ya, tetapi kan itu kalau kampanye terbuka ini sudah nggak boleh. Masalahnya besok sudah pencoblosan. Jadi ini malam terakhir bagi Anda sekalian untuk berpikir siapa kira-kira yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah. Apakah akan menyerahkan kepada seorang jenderal polisi atau kepada seorang jenderal TNI? Ya, tinggal masyarakat Jawa Tengah, nasibnya ada di tangan Anda sekalian warga Jawa Tengah. Jadi berpikir secara jernih, bertindak secara bijak untuk menentukan pilihannya besok pagi ya. Dan setelah mengetahui rekam jejak Ahmad Lutfi yang begitu ya, harusnya diperiksa oleh KPK ya. Seorang mantan Kapolda dengan sederet mobil mewahnya itu kan sangat mencurigakan sekali. Harusnya sementara apa yang tertera di LHKPN yang didaftarkan oleh beliau berbeda jauh dengan pernyataan-pernyataan orang sekelilingnya bahwa mobil mewah juga milik Lutfi. Ada seorang wanita teman dekatnya juga ikut katanya dipinjamkan mobil mewah oleh Ahmad Lutfi. Jadi ini harusnya menjadi referensi buat Anda sekalian warga Jawa Tengah ya, khususnya warga Jawa Tengah yang punya hak pilih, bagaimana besok menentukan pilihannya. Dan mudah-mudahan ini menjadi referensi yang bagus ya, pernyataan dari Bung Alvin Lim yang ya begitu gamblang, begitu jelas menjelaskan bahwa siapa sebenarnya Ahmad Lutfi ini. Beliau diangkat menjadi Kapolda itu karena faktor kedekatan dengan penguasa. Kala itu Pak Jokowi masih jadi presiden dan kita tahu Ahmad Lutfi ada dari Solo, waktu itu dekat dengan Presiden Jokowi ya, kala Pak Jokowi masih menjadi wali kota. Dan itu semua faktor kedekatan, bukan faktor prestasi. Bagaimana negara ini kalau dibangun dengan faktor kedekatan?
Apa nggak semakin turun kualitas demokrasi kita kalau hanya teman dekat, tidak mengandalkan kecerdasan atau mengandalkan intelektualitas, tetapi ya faktor kedekatan dan elektabilitas tentunya karena di-endorse oleh mantan presiden. Harusnya elektabilitas dan etikabilitas dulu yang diutamakan. Baru elektabilitas tuh diuji oleh lembaga survei. Tetapi yang utama adalah etikabilitas dan elektabilitas dan intelektualitas. Itu yang utama. Intelektualitas dan etikabilitas. Itu yang pertama dilihat dari ketika kita ingin memilih seorang pemimpin. Yaitu pertama, etikabilitas dulu. Etikanya bagaimana, attitude-nya bagaimana. Yang kedua adalah intelektualitas, kecerdasannya. Misalnya akan menentukan kebijakan-kebijakan untuk masyarakat Jawa Tengah. Dan yang ketiga baru elektabilitas. Itu ya faktor belakangan lah. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Bagi Anda yang menonton video ini khususnya warga Jawa Tengah, tolong tentukan pilihan Anda besok pagi ya dengan pilihan yang sudah di depan mata lah. Bagaimana nasib Jawa Tengah ada di tangan Anda sekalian, warga Jawa Tengah, untuk 5 tahun ke depan. Oke, apabila Anda ingin berkomentar, silakan tulis komentar-komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan apabila Anda belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.